Nama saya Hana, dan jika ada satu hal yang paling saya kuasai dalam 40 tahun perjalanan hidup ini, itu adalah seni melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Sejak kecil, saya selalu merasa bahwa hidup adalah sebuah garis lurus yang harus saya lalui tanpa cacat sedikit pun. Sebuah jalan tol tanpa hambatan menuju puncak. Di mata orang tua saya adalah harapan. Sebuah proyek besar yang harus menghasilkan kesuksesan yang megah dan tak ternoda oleh setitik debu kegagalan pun. Namun, kenyataannya, langkah saya seringkali goyah, terjebak di antara ambisi yang buta dan realitas yang keras yang tidak pernah berkompromi dengan keinginan saya. Saya ingat pertama kali saya merasa benar-benar gagal. Saat itu saya baru berusia 20 tahun dan merasa dunia ada dalam genggaman tangan saya yang masih mentah. Saya mendirikan sebuah bisnis kecil dengan modal dari seluruh tabungan terakhir ayah saya. Penuh dengan kesombongan anak muda yang merasa paling pintar di ruangan. Saya mengabaikan semua saran orang-orang yang lebih berpengalaman karena saya pikir intuisi saya adalah segalanya dan logika orang tua adalah kuno. 6 bulan kemudian, bisnis itu bangkrut secara tragis, menyisakan tumpukan hutang dan wajah kecewa ayah yang tak pernah bisa saya lupakan hingga detik ini. Itu adalah langkah salah pertama yang meninggalkan bekas luka yang sangat dalam di batin saya. Sebuah trauma yang saya bungkus rapat dengan kemarahan. Saya menghabiskan malam-malam panjang dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi global, dan menyalahkan rekan kerja saya yang saya anggap tidak kompeten. Butuh waktu bertahan-tahan bagi saya untuk menyadari bahwa satu-satunya orang yang harus disalahkan atas kehancuran itu adalah ego saya sendiri yang tidak terkendali. Kesalahan itu tidak hanya menghancurkan keuangan keluarga kami, tapi juga meruntuhkan seluruh kepercayaan diri yang selama ini saya bangun di atas fondasi pasir kesombongan. Saya kemudian mencoba bangkit dengan dendam, masuk ke dunia korporat dengan niat tunggal untuk menebus dosa masa lalu melalui pencapaian materi yang gila. Di sana, saya bekerja seperti orang kesurupan, mengabaikan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan hubungan sosial hanya demi sebuah kenaikan jabatan dan angka. Saya berpikir dalam kegelapan hati bahwa jika saya menjadi direktur di usia muda, maka noda kegagalan bisnis saya dulu akan terhapus dengan sendirinya oleh kemilau jabatan. Namun, semakin keras saya mengejar pengakuan dari dunia luar, semakin saya kehilangan jati diri saya yang sebenarnya di dalam labirin ambisi yang hampa. Saya bertransformasi menjadi pribadi yang dingin, manipulatif, dan hanya peduli pada grafik pertumbuhan di atas kertas tanpa peduli pada manusia di baliknya. Suatu hari, saya berdiri di depan cermin kantor yang sangat mewah dan merasa asing. Saya tidak mengenali siapa pria yang sedang menatap balik ke arah saya. Mata itu tampak begitu kosong dan lelah. Tidak ada lagi binar kebahagiaan masa kecil. Hanya ada keletihan luar biasa yang disembunyikan di balik setelan jas mahal. Saya menyadari telah melakukan langkah salah yang lebih fatal. Saya mengira sukses materi adalah obat dari rasa malu akibat kegagalan masa lalu yang belum sembuh. Hubungan saya dengan istri saya, Maya, mulai retak berkeping-keping karena saya jarang ada di rumah, baik secara fisik maupun dalam kehadiran mental yang utuh. Jana, kau ada di sini secara fisik, tapi jiwamu selalu berada di tempat lain yang tidak terjangkau olehku, katanya suatu malam dengan suara yang sangat bergetar. Bukannya merenung dan meminta maaf, saya justru meledak marah dan mengatakan bahwa semua pengorbanan ini adalah demi kenyamanan hidupnya dan masa depan kami. Itu adalah kalimat paling bodoh dan paling menyakitkan yang pernah saya ucapkan kepada satu Satania, orang yang paling tulus mencintai saya apa adanya. Saya merasa sedang berada di puncak kebenaran, padahal sebenarnya saya sedang berdiri di tepi jurang kesendirian yang sangat dalam yang saya gali sendiri. Tak lama kemudian, Maya memutuskan untuk pergi sejenak, meninggalkan rumah kami untuk memberikan ruang bagi saya untuk berpikir, atau mungkin untuk melihat saya hancur. Di dalam rumah yang besar, mewah namun terasa sangat sepi dan dingin itu, saya akhirnya dipaksa untuk berhadapan langsung dengan hantu masa lalu saya. Saya mulai menulis di sebuah buku catatan tua, bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai terapi bagi diri saya sendiri, agar tidak jatuh ke dalam kegilaan. Paragraf demi paragraf yang saya tulis mengungkapkan kebenaran yang pahit. Betapa banyak langkah saya yang melenceng jauh dari jalur nurani yang seharusnya saya ikuti. Saya menyadari bahwa setiap kali saya melakukan kesalahan besar dalam hidup, reaksi pertama saya selalu adalah penyangkalan yang sangat keras dan membabi buta. Menyangkal kesalahan adalah cara tercepat untuk menjebak diri sendiri agar mengulanginya kembali di masa depan
dengan bentuk rintangan yang mungkin lebih menyakitkan. Perjalanan batin yang sunyi ini membawa saya kembali ke memori masa kecil. Saat saya pertama kali belajar berjalan dan berkali-kali terjatuh di atas lantai tanah. Saat itu, saya tidak pernah merasa malu untuk jatuh. Saya justru akan tertawa lebar, meskipun lutut terluka, lalu dengan semangat mencoba untuk berdiri kembali. Mengapa saat saya dewasa, jatuh menjadi sesuatu yang dianggap begitu mematikan, begitu memalukan, dan seolah-olah adalah akhir dari segala eksistensi saya? Jawaban itu ada pada tumpukan harga diri yang terlalu tinggi dan ketakutan akan penilaian orang lain yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam hidup saya. Saya mulai belajar untuk mengambil napas dalam-dalam lagi, mencoba menikmati oksigen tanpa beban berat, harus menjadi yang terbaik di setiap detik yang berlalu. Saya memberanikan diri menghubungi ayah saya yang kini sudah sangat menua, dan untuk pertama kalinya saya meminta maaf dengan air mata tulus atas uang tabungannya. Ayah hanya tersenyum lembut di balik telepon dan berkata, "Jana, ayah tidak pernah mempermasalahkan uang itu. Ayah hanya sedih melihatmu, tidak pernah mengampuni dirimu." Kalimat singkat itu menghantam ulu hati saya lebih keras daripada kebangkrutan ekonomi manapun yang pernah saya alami sepanjang karir profesional saya yang panjang. Ternyata selama belasan tahun ini, saya adalah sipir penjara bagi diri saya sendiri, mengurung jiwa saya dalam jeruji rasa bersalah yang tidak pernah saya kunci. Belajar menerima kesalahan dengan lapang dada adalah pelajaran akademik kehidupan yang paling sulit yang pernah saya ambil. Melebihi gelar manapun yang saya miliki. Ini bukan tentang sekadar mengabaikan apa yang sudah terlanjur salah, melainkan tentang mengakui dengan gagah bahwa itu terjadi dan kita memegang tanggung jawabnya. Saya mulai memperbaiki hubungan saya dengan Maya. Mendekatinya kembali bukan sebagai pria sukses yang berkuasa, tapi sebagai manusia biasa yang penuh dengan robekan. Kami menghabiskan banyak waktu untuk bicara dari hati ke hati, tanpa ada lagi benteng ego atau gengsi yang menghalangi kejujuran di antara kami berdua. Aku tidak butuh seorang direktur hebat di tempat tidur kita. Jana, aku hanya butuh suamiku yang dulu, bisiknya saat kami akhirnya berpelukan di bawah rintik hujan. Di kantor, saya mulai merubah total gaya kepemimpinan saya menjadi lebih manusiawi, lebih mendengarkan, dan penuh dengan empati terhadap proses kerja tim saya. Saya tidak lagi merasa gengsi atau takut mengakui di depan tim saya jika saya melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan yang berdampak besar. Ajaibnya, kejujuran dan keberanian saya untuk mengakui kesalahan justru membuat tim saya menjadi lebih solid, lebih loyal, dan menghormati saya lebih dari sebelumnya. Saya menyadari bahwa kerentanan atau vulnerability bukanlah sebuah kelemahan yang memalukan, melainkan kekuatan magis untuk membangun koneksi manusia yang sangat nyata. Hidup kemudian memberikan sebuah ujian fisik yang tak terduga ketika kesehatan saya mulai ambruk akibat pola hidup yang berantakan dan stres yang menumpuk. Dokter mendiagnosis saya dengan gangguan jantung yang mengharuskan saya untuk berhenti total sejenak dari semua rutinitas pekerjaan yang selama ini saya agungkan. Awalnya saya merasa ini adalah sebuah kutukan atau langkah salah dari semesta yang tidak adil kepada saya di saat saya sedang mencoba berubah. Namun, di dalam bangsal rumah sakit yang serba putih dan sangat tenang itu, saya justru menemukan sebuah perspektif baru yang sangat jernih tentang makna waktu. Waktu adalah satu-satunya harta yang benar-benar kita miliki. Namun ia juga satu-satunya hal yang tidak bisa kita perbaiki jika kita salah menggunakannya untuk hal sia-sia. Saya melihat pasien-pasien lain yang jauh lebih muda dari saya berjuang dengan sisa tenaga untuk satu tarikan napas lagi dengan binar semangat yang luar biasa. Saya merasa sangat malu karena selama ini saya sering menyia-nyiakan waktu hanya untuk menggerutu, membenci diri sendiri, dan meratapi nasib yang sudah berlalu. Penyakit ini ternyata adalah cara paling tegas dari tubuh saya untuk berkata, "Berhentilah berlari tanpa tujuan. Jana, nikmatilah setiap langkah jalan kakimu hari ini." Setelah keluar dari rumah sakit, saya mengambil keputusan besar untuk mengundurkan diri dari jabatan direktur dan memilih peran yang lebih sederhana sebagai konsultan lepas. Meskipun penghasilan bulanan saya menurun sangat drastis, namun kualitas ketenangan jiwa dan waktu tidur saya meningkat berkali-kali lipat. Lebih baik, saya mulai menikmati menghabiskan waktu pagi dengan berkebun di halaman belakang, menyentuh tanah yang basah, dan melihat tanaman tumbuh perlahan menuju matahari. Ada kedamaian yang luar biasa dalam melihat proses alam yang tidak bisa dipaksakan untuk cepat. Sebuah pelajaran sabar
yang tidak pernah saya temui di dunia bisnis. Saya menulis autobiografi ini dengan hati yang jujur, dengan harapan besar bahwa orang lain di luar sana tidak perlu tersesat sejauh dan selama yang saya alami. Setiap bab gelap dalam hidup saya ternyata adalah rangkaian dari langkah-langkah salah yang secara misterius justru menuntun saya ke arah yang jauh lebih benar. Jika saya tidak mengalami kebangkrutan di usia 20 tahun, mungkin saya akan tumbuh menjadi pengusaha yang sangat sombong, tiran, dan tidak punya empati. Jika Maya tidak pernah pergi meninggalkan rumah saat itu, mungkin saya tidak akan pernah mengerti arti kehadiran seorang pendamping yang sesungguhnya di sisi saya. Jika saya tidak jatuh sakit dengan peringatan jantung ini, mungkin saya akan berakhir mati mengenaskan di atas meja kerja saya karena kelelahan yang tidak berarti. Kesalahan-kesalahan pahit itu adalah guru-guru yang sangat keras, namun sangat berjasa, memberikan pelajaran yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan dari buku. Kita manusia seringkali terlalu kejam dan terlalu keras pada diri kita sendiri, menuntut kesempurnaan mutlak di dunia yang pada dasarnya memang penuh dengan cacat. Padahal, keindahan sejati seorang manusia justru terletak pada retakan-retakan di dalam jiwanya yang telah berhasil diperbaiki dengan penuh perjuangan dan doa. Seperti filosofi kintsugi dari Jepang, di mana keramik yang pecah disambung kembali dengan lelehan emas, membuat benda itu jauh lebih indah daripada saat masih utuh. Saya adalah kepingan keramik yang pernah pecah itu, dan emas yang menyatukan saya kembali adalah rasa penerimaan yang ikhlas dan pengampunan pada diri sendiri. Di antara tumpukan langkah-langkah yang salah di masa lalu, saya menemukan bahwa kaki saya ternyata masih cukup kuat untuk terus melangkah menuju masa depan. Saya tidak lagi membiarkan diri saya terjebak dalam penyesalan masa lalu. Karena tanpa masa lalu yang kelam itu, masa kini saya tidak akan memiliki cahaya sedalam ini. Saya belajar bahwa tindakan meminta maaf dengan rendah hati adalah salah satu perbuatan paling berani yang bisa dilakukan oleh seorang pria sejati di dunia ini. Dan saya juga menyadari bahwa memaafkan diri sendiri adalah sebuah tindakan paling suci yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang ingin menemukan kedamaian. Sekarang, di usia saya yang semakin matang dan tenang, saya lebih sering tersenyum sendiri melihat kesalahan-kesalahan kecil yang saya buat dalam keseharian saya. Lupa menaruh kunci rumah atau salah mengambil rute jalan saat sedang berkendara bukan lagi dianggap sebagai akhir dari dunia yang harus diratapi secara berlebihan. Hidup ini terasa begitu singkat untuk dihabiskan hanya dengan memelihara rasa marah, dendam, dan penyesalan yang membatu di dalam relung hati yang paling dalam. Saya sering memandang anak-anak muda yang sedang mengejar ambisinya, dan dalam hati saya hanya bisa mendoakan agar mereka tidak lupa untuk berhenti sejenak. Dunia ini akan terus berputar dengan sangat cepat, meskipun kita tidak menjadi orang yang paling sukses atau orang yang paling kaya di dalam lingkup sosial kita. Nilai sejati seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa sedikit kesalahannya, melainkan oleh seberapa banyak ia mampu bangkit dan belajar dari setiap kegagalan. Saya sering menghabiskan waktu duduk di teras rumah saat senja datang, memandang langit yang perlahan berubah warna dari oranye emas menjadi ungu yang magis. Di saat-saat keheningan seperti itulah, saya merasa menjadi manusia yang paling hidup, paling utuh, dan paling damai dengan segala sejarah hidup yang saya miliki. Kenangan akan langkah-langkah salah saya tetap tersimpan di memori, tapi mereka tidak lagi terasa menyakitkan. Mereka hanya menjadi warna latar belakang cerita. Maya kini lebih sering menemani saya di teras, duduk diam dalam kenyamanan sambil menggenggam tangan saya, yang kini tak lagi gemetar karena tekanan stres. Kami tidak lagi membutuhkan banyak kata atau kalimat panjang untuk saling memahami, karena semua luka lama telah mengajarkan kami bahasa hati yang sangat dalam. Saya akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang di planet ini memiliki naskah hidupnya masing-masing, lengkap dengan jatah kesalahan yang harus mereka lalui. Jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan dalam hidup, tapi takutlah jika kau tidak pernah mengambil satu pun pelajaran berharga dari kejadian tersebut. Memiliki hati yang lapang dada bukan berarti kita menyerah pasrah pada kegagalan, tapi kita memberikan ruang bagi kegagalan itu untuk berubah menjadi sebuah kebijaksanaan. Langkah kaki saya mungkin memang belum sempurna hingga hari ini, dan mungkin besok atau lusa saya akan melakukan kesalahan-kesalahan baru yang tidak terduga. Namun, kali ini saya sudah membekali diri dengan senyuman yang tulus dan hati yang terbuka lebar untuk segera belajar dan memperbaikinya secepat mungkin. Perjalanan batin menuju kedamaian ini adalah sebuah proses yang akan terus berlangsung seumur hidup. Sebuah pendakian jiwa yang tidak akan pernah benar-benar usai. Terima kasih saya ucapkan kepada semua orang yang pernah
menjadi bagian dari langkah-langkah salah saya. Karena kalian adalah sistem navigasi hidup saya yang nyata. Terima kasih kepada semesta yang masih sangat baik untuk memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya bagi saya untuk terus memperbaiki kualitas diri. Di antara sekian banyak langkah yang pernah salah, saya menemukan sebuah jejak keberanian yang kuat untuk tetap bertahan hidup dan mencari cahaya kebenaran. Saya adalah Jana. Dan ini adalah kisah jujur saya tentang bagaimana kegelapan masa lalu akhirnya menuntun saya menuju pelukan cahaya kedamaian yang abadi. Semoga cerita sederhana dan panjang ini bisa menjadi teman setia bagi kalian yang mungkin saat ini sedang merasa tersesat di dalam langkah yang salah dan buntu. Ingatlah dengan baik bahwa selama masih ada napas yang berhembus di dada, selalu akan ada jalan untuk berbelok dan kembali menuju arah yang jauh lebih baik. Demikianlah refleksi perjalanan hidup saya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari berbagi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kebijaksanaan dan cinta.